Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "An-nasu kulluhum halqa." Manusia semuanya pasti akan celaka. Para pejabat celaka, para pegawai HBC celaka, orang kaya celaka, orang miskin celaka, orang yang punya duit celaka. An-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya celaka. Orang kalau celaka ngomongnya nyesel. Coba kalau dulu kita menjadi orang yang kuliahnya tinggi, dulu kita pesantren, hanjakal cek orang Sunda teh. An-nasu kulluhum halka. Semua orang pasti akan celaka illa alimun, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak harus ustaz, tidak harus kiai. Mungkin para hadirin, para ibu, para bapak, ilmunya jauh lebih banyak daripada yang berbicara di depan. Orang alim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu itu dapat meninggikan rumah yang enggak punya tiang. Maksudnya apa, Bang? Gitu ya. Ilmu bisa meninggikan rumah tanpa tiang. Maksudnya apa? Di alam dunia orang itu terpandang karena apanya pertama? Karena duitnya. Kalau duitnya banyak, insya Allah orang itu terpandang. Contohnya kalau ada orang kaya meninggal dunia, mati, yang tahlil banyak apa sedikit? Kenapa banyak? Beseknya berat. Itu ustadz mimpin tahlil sampai 1000, sampai orang pada memuruh mulutnya, kebanyakan. Tapi kalau yang meninggalnya orang miskin, yang datang tahlil banyak apa sedikit? Kenapa sedikit? Beseknya kuntet. Tahu kuntet? Ayam, telur ayam sama bihun. Ustadznya pun yang tahlil cuma 33. Aminnya Robbana Atina, selesai. Itu di dunia ya. Orang mulia karena apanya? Karena hartanya. Yang kedua, orang mulia di dunia karena jabatannya. Karena anak lurah jadi terhormat. Karena anak camat jadi terhormat. Karena anak bupati jadi terhormat. Yang ketiga, orang mulia karena keturunannya. Keturunan orang kaya, anaknya jadi. Kalau kita harta enggak punya, jabatan enggak punya, keturunan emang biasa-biasa aja. Terus apa yang bisa mengangkat kita? Apa kata Nabi? Al-ilmu. Enggak punya harta, makanya apa? Ilmu harus dicari. Kalau sudah punya ilmu, nanti orang efeknya akan takut kepada Allah, begitu ya. Orang kalau sudah punya ilmu, nanti efeknya takut kepada Allah.
dalam Sarhul Hikam, kitab tentang tasawuf, itu kalau orang bergelantungan di tiang listrik ada apanya, Pak? Kawat dipegang nyetruk, dilepas, mati nggak? Mati. Tapi di Sarhul Hikam nanti orang itu bukan cebrang di kawat besi, tapi apa? Dijembat sirotol mustaqim. Kalau turun jatuh bukan ke bawah, bukan ke tanah, tapi kemana? Ke para jahanam. Suatu riwayat itu api jahanam mati, padam. Padam. Yang kalau kita masuk mendekati jahanam, jarak perjalanan 70 tahun sudah terasa panasnya. Suatu saat itu bara jahanam mati. Kenapa mati? Kata jahanam, muru, cepat lewat. Fa inna lihabakum yudfa'u lihabi. Karena panasnya kalian memadamkan panasku. Yang disuruh lewat oleh bara jahanam siapa itu orangnya? Ahlu khasyatillah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang alim, Bapak, ada orang kesurupan. Pernah lihat orang kesurupan? Pernah. Ada fotonya orang alim diperlihatkan. Apa itu orang? Tulung. Kenapa? Ngelihat foto orang alim, kepanasan. Coba foto kita. Apa kata dia? Teman gua nih. Itu orang alim. Yang kedua, Bapak, al-alimun kulluhum halka. Orang yang alim pun bakal celaka. Ya, orang alim pun bakal celaka. Kalau yang di depan bukan ustadz, baru sering duduk sama ustadz, sering sama duduk kiai, sering duduk sama habib, baru kebauan ustadz, baru kebauan kiai, tapi masih alhamdulillah daripada ustadz bau, daripada kiai bau. Ada nggak Pak kiai bau? Ada nggak ustadz bau? Ustadz yang tidak mengamalkan ilmunya. Sekarang banyak ustadz yang tidak mengamalkan. Sudah tahu hayya 'alas shalah, itu tahu ustadz. Hukum sholat berjamaah memang sunnah, tapi ada yang masih di atas motor jalan. Ada nggak itu ustadz? Itu namanya ustadz bau, kiai bau. Kenapa? Tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim kecuali yang berilmu. Sekarang masalah ilmu ini ilmu agama ya, yang makin lama makin habis. Kalau ilmu umum banyak. Di sini banyak anaknya yang mana kuliahnya? Ke Trisakti, kemana? UEGM. Tapi yang jarang apa? Ilmu agama yang semakin hari semakin tidak ada yang minat. Kenapa? Ilmu agama dicarinya susah, masa depannya tidak jelas gak ilmu agama? Ilmu agama, kata sebagian orang, masa depannya tidak. Ntar pesantren udah gede mau jadi apa? Kata siapa itu? Kata siapa? Kata orang. Padahal jadi santri, Bapak, dari orang mati aja udah dapat rizki. Ada orang tua meninggal dunia, Pak Ustadz, sholatkan gaib Bapak saya. Udah amplop lagi aja tuh ya. Itu dari orang yang mati. Tuh, ilmu agama yang makin lama makin habis. Kata Rasulullah, al-alim kulluhum halka. Orang alim pun akan celaka illal amilun, kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Kita ngaji kagak usah banyak. Jangan di masjid ono ngaji, masjid ini ngaji, masjid itu ngaji. Tiap malam selama 8 malam ngaji. Ustadz ini ngaji, Ustadz Fulan ngaji, Ustadz Cek ngaji, habaib itu ngaji. Tapi sholatnya enggak jamaah gitu ya.
kemana-mana. Apa ini? Apa ini? Apa ini laki-laki? Pakai celana pendek. Emang aurat laki-laki seapa? Sebawah dengkul, seatas pus. Kalau dia sholat pakai celana segini, sah nggak? Sah. Secara hukum fikih sah. Tapi secara akhlak tidak berakhlak gitu ya. Apalagi yang sudah usia 40. Ini kelihatan usia berapa semuanya nih? Usia 40 ke atas semuanya. Kalau sudah keluar rumah jangan apa? Jangan pakai celana pendek, udah. Itu ya. Nabi yang laki-laki waktu naik ke Ka'bah ada apa ini? Ada angin. Terus ngapain? Ketiup. Kelihatan sama orang bawah, mukanya merah. Kenapa? Malu, apanya? Betisnya kelihatan orang. Tapi orang sekarang urat malunya pada apa? Pada nenek-nenek naik Mio pakai Hawaii. Keteknya kelihatan. Itu nenek urat malunya sudah pada lupa tuh ya. Orang berilmu pun akan celaka illal amilun, yang mau mengamalkan ilmunya. Ilmu yang bermanfaat para hadirin, bukan yang ilmunya banyak, bukan yang hafal Quran, bukan yang hafal hadis, bukan, tapi apa? Tahu sholat wajib, hukum sunat berjamaah dikerjakan. Sholat subuh pada waktunya dikerjakan. Qobliyah zuhur berapa rakaat di sini? 2 rakaat. Di sini kelihatan 2 semuanya tadi ya. Di sini kelihatan salat qobliyahnya 2 semuanya. Yang 2 sah, yang 4 sah, yang tidak sah yang enggak salat sunnah. Di tempat-tempat lain itu kalau subuh Pak sampai jedah iqomahnya 10 sampai 12 menit. Jadi dia bisa apa? Bisa qobliyah sunnahnya sampai berapa nih? Sampai 4 rakaat. Rasulullah cuma mengajarkan minimal saja berapa? Minimal 2. Kalau itu sudah kita istiqomahkan, kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Insya Allah. Kata Rasulullah, al-amiluna kulluhum halka. Orang yang berilmu pun akan celaka. Illal apa kira-kira? Illal orang yang seluruh manusia celaka kecuali berilmu. Yang berilmu pun celaka kecuali yang beramal. Yang beramal kan celaka kecuali yang ikhlas. Al-amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang berilmu pun celaka kecuali dia punya ikhlas. Kita kalau kerja pengen dapat apa Pak? Dapat gaji. Sama ibadah pun kepengen mendapatkan gaji. Kalau kita beli mangga, di sini mana pasar? Pasar Kemiri, Akhinal, Purnomo. Beli mangga 2 kilo di pasar Kemiri. Sampai di rumah dikupas mangganya. Ada apanya? Ada belatungnya. Dibolak lagi dikupas ada belatungnya. Mangga ke 1 sampai ke 2 kilo semuanya ada apanya? Kira-kira dimakan apa dibuang? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada belatungnya, tidak manfaat. Amal pun Bapak itu menjadi belatungan kalau tidak ikhlas. Apa contohnya? Kira-kira belatung dalam amal. Riya. Yang kemarin baru pulang umroh. Ini ya, ini kiram. Pulang umroh. Lagi ngiterin Ka'bah. Dia apa namanya ini? Apa namanya ini? Selfie. Apa namanya selfie ya? Selfie. Lagi tawaf,
lagi di tempat yang teramat sakral dalam dunia Islam, jangan ya. Nah, yang besok yang pada mau umroh jangan apa? Jangan gini-gini. Kenapa? Dikhawatirkan tadi kayak apa? Kayak mangga ada apanya? Kalau mangga ada belatungnya, mangganya dibuang. Kalau sholat ada belatungnya, kalau haji ada belatungnya, kalau sedekah ada belatungnya, sama Allah kira-kira diambil gak nih? Tuh, sampai nadi ada, ya Allah, mana pahala sholat saya? Mana pahala tahajud saya? Mana pahala ngaji saya? Malas sodakoh saya? Apa kata Allah? Ini sodakamu banyak apanya? Sana ambil sendiri. Na'udzubillahi min. Di sini kelihatan wajah-wajah ikhlas semuanya. Amin ya rabbal. Tuh ikhlas Pak. Kalau kata Dr. Al-Qarni, apa itu ikhlas? Kayak orang buang hajat, semalam makan durian montong sampai 3, makan sate kambing 100 tusuk, terus dibuang. Kira-kira buangnya dilihat nggak? Itulah ikhlas. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz saya ngasih ini 100 sak, ikhlas betul. Itu nggak ikhlas. Sudah ngurus anak capek-capek, ngurus anak Ustadz saya ikhlas betul. Itu nggak ikhlas. Ikhlas itu jangan disebut-sebut. Cukup disimpan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan ada apa Pak? Ada grup Hotmil Quran. Malam pertama jam 2. Alhamdulillah sudah 1. Pasang apa dia? Pasang status. Hari ke-15 apa dia bilang? Alhamdulillah sudah 15 juz. Alhamdulillah sudah khatam. Hari ke-30 apa dia bilang? Alhamdulillah sudah 2 kali Itu takut jadi belatung Pak ya. Takut jadi belatung, kita capek-capek baca Quran, capek-capek sholat malam, tapi ada belatungan, kira-kira kayak tadi, mangga dimakan nggak? Sama dengan ibadah kita. Saya sering anjurkan kalau sholat sunat, ibadah sunnah, kayak puasa sunnah, kayak ngaji, kayak sholat malam, kayak baca Quran, tutup rapat-rapat. Hanya kita yang tahu kepada Allah Subhanahu. Kalau sholat wajib memang semuanya pada sholat wajib. Sholat zuhur semuanya sholat zuhur. Jumatan apa? Lagi subuh sholat subuh. Kalau sholat malam tidak semua orang pada sholat malam tuh ya. Mudah-mudahan kita dari orang celaka terus apa? Jadi orang berilmu, jadi orang yang mengamalkan, jadi orang yang ikhlas. Itu namanya ilmu tasawuf, ilmu fikih. Sholatnya benar, rukunnya benar, syaratnya benar, tata caranya benar, sudah hebat dibarengi dengan ilmu tasawuf. Biar apa? Biar ilmunya, hatinya semakin apa? Kalau orang banyak ilmu Bapak, di hatinya ada dengki. Tahu dengki enggak? Tahu dengki? Sama orang bawaannya gede aja gede. Ada di sini orangnya. Hah? Sama orang bawaannya gede aja. Ada Pak? Itu tuh ya. Enggak bisa jadi orang alim, berat. Apa katanya? Au muta'alliman, atau orang yang belajar agama. Di sini semuanya kelihatan wajah-wajah orang ngaji semuanya. Ustaz, saya kalau ngaji kayaknya sibuk. Habis pulang kerja jam 8 malam udah capek. Enggak bisa au muta'alliman, au mustami'an. Apa mustami'an? Dengerin dari rumah, ada ustadz lagi ceramah, dengerin di rumah, dengerin. Ustadz, saya kayaknya kalau dengerin ngaji kepala pusing. Apa Pak? Au muhibban, atau denger enggak bisa, seneng aja deh sama pengajian. Di Masjid An-Nur ada pengajian, ini lagi capek. Apain? Kirimin kopi, kirimin air itu namanya muhibban. Enggak bisa jadi ulama, jadi pencari ilmu.
nggak bisa jadi santri, jadi pendengar. Nggak bisa dengerin, jadi seneng aja, seneng. Itu sama pahalanya. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Jadi ustadz kagak, mencari ilmu enggak, dengerin enggak, ngasih makan orang ngaji enggak. Apa kelima? Gedek aja, gedek sama pengajian, gedek sama ustadz, gedek sama masjid, jauh sama dangdut, seneng. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Sudah ada caranya. Minimal apa tadi Pak? Au muhibban, cinta sama orang yang cari ilmu. Nanti bakal, kan ada riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, itu seorang sufi yang kaya raya, sufi juga, tapi apa? Hartanya berlimpah. Syekh Abdul Qadir Jailani waliul kutub, itu punya anjing, 200 anjing. Setiap anjing dikalungin berapa? 200 kg emas. Kalah Pak. Bini kita kalah ya. Bini kita kalah sama anjingnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena orang kaya, dimaling ke rumahnya, diambil, diangkut pakai karung. Itu maling sampai ke dalam rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak bisa keluar Pak. Kenapa? Pintunya jadi nggak ada pintu. Sekarang banyak amalan yang membuat maling masuk ke rumah nggak bisa keluar rumah. Itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir. Sudah bawa emas nggak bisa keluar. Kenapa? Pintunya nggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani pulang. Dia nongkrong. Di mana nongkrongnya? Nongkrongnya di kolong bale. Tahu bale nggak nih? Bilik bale apa bale? Bale. Di bawahnya dia ngumpet di bawahnya. Datanglah tamu, teman Syekh Abdul Qadir, sama-sama wali. Kata ini tamu, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ada satu abdal meninggal dunia. Kan kira-kira harus ada gantinya. Kata temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira gantinya siapa ya Abdul Qadir? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, susah-susah amat. Tuh di bawah ada gantinya. Apa Pak artinya? Maling aja, yang niat maling dekat sama orang alim jadi waliullah. Maling ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, niatnya ngapain dia? Bukan mau ngaji, bukan mau nuntut ilmu, bukan mau silaturahim. Apa niatnya? Mau maling. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, keluar ente jadi wali badal orang yang meninggal dunia. Kenapa? Saya kan bukan ustadz, nggak biasa ngaji, nggak biasa sholat. Udah karena ente dekat sama anak, ente jadi wali. Kita ini bukan maling. Kita apa ini? Kita ke rumah ustadz mau ngapain? Mau ngaji. Mudah-mudahan dengan ke rumah kiai, dengan ke rumah habaib, dengan ke rumah ustadz, kecipratan. Apa kecipratan bahasa kitanya? Ketularan alim. Makanya kata Syekh Muhammad Ubaidillah Hamdan, kalau pengen dapat ilmu kita banyak, itu guru-guru yang kita enggak kenal. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak kenal, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani enggak kenal, Syekh Hashim Asy'ari enggak kenal, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura enggak kenal. Kita kenalkan lewat kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi, para guru-guru kami. Itu entar guru-guru yang kita enggak kenal, ilmunya bisa kita tarik sedikit-sedikit gitu. Kenapa? Lantaran kita punya apa? Mahabbah, senang, gembira kepada orang-orang alim. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil